Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelvin Dustiawan dengan NIM 192102095. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Perancangan Web Toko Online pada CV Sinergi Pelita Otomotif Pontianak menggunakan framework Laravel. Latar belakang. CV Sinergi Pelita Otomotif adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan oli. Perusahaan sudah berdiri lebih dari 4 tahun, yang dimana dalam proses penjualan dalam waktu tersebut perusahaan berhasil menjual produk hingga ke keluar kota. Kendala perusahaan mengalami tantangan dalam pengembangan sistem penjualan, yang dimana semua transaksi masih melakukan pembukuan dan ketidakakuratan data juga yang biasa dikenal dengan human error, dan ini berdampak menghambat proses pelaporan ke pemilik perusahaan. Perumusan masalah. Bagaimana melakukan perancangan web toko online pada CV Sinergi Pelita Otomotif Pontianak menggunakan framework Laravel. Batasan masalah. Batasan masalah sehingga tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu hanya membahas bagaimana merancang website penjualan menggunakan framework Laravel pada website penjualan CV Sinergi Pelita Otomotif, dan batasan masalah seperti pembayaran oleh customer ke pemilik toko yang dilakukan dengan transfer via bank. Ruang lingkup penelitian. Di penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengembangan yang digunakan adalah extreme programming. Cara-caranya itu ada 4 macam, seperti planning, design, coding, dan testing. Alat pemodelan Unifiel Modeling Language use ruang lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengembangannya menggunakan extreme programming yang memiliki 4 tahap seperti planning, design, coding, dan testing. Alat pemodelannya yaitu UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, square diagram. Metode pengujian menggunakan black box testing. Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi dan mengevaluasi sistem yang dirancang serta mendeteksi potensi. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing. Pengujian ini bertujuan memvalidasi dan mengevaluasi sistem yang dirancang serta mendeteksi potensi kesalahan atau bug. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah website penjualan yang bertujuan untuk mendapatkan potensi pembeli jauh lebih luas dan meningkatkan penjualan pada CV Sinergi Pelita Otomotif. Berikut adalah kerangka pemikiran. Terima kasih atas perhatiannya dalam Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dalam presentasi ini. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan hasil penelitian saya merancang sebuah website penjualan untuk CV Sinergi Pelita Otomotif Pontianak yang sudah saya hosting. Tinggal kita ketik seperti ini, Sinergi. Langsung enter aja. Nah, ini adalah tampilan utama dari halaman web yang kita buat, yang berisi adalah bentuk-bentuk produk, ada-adanya produk seperti tampilan yang ada dilihat di sini. Caranya untuk supaya kita bisa melihat dalamnya, kita harus membuat akun dulu, yaitu klik di sini akun, terus kita mendaftarkan sebuah akun, dan seperti inilah tampilan register. Contohnya seperti misalnya ini nama saya Kelvin Dustiawan, email kelvin@gmail.com, passwordnya
tinggal kita register. Register berhasil. Ketika register berhasil, dia akan lari ke halaman login. Kita masukkan email yang telah kita buat sama password tadi. Password kita loading. Oke, kita sudah berhasil masuk ke halaman websitenya. Ini adalah halaman dalam website setelah dari tampilan halaman login dan register. Ini bisa kita lihat di sini kita ada sebuah produk, semua produk yang berisi semua produk yang ada dijual di CV Sinergi Pelita Otomotif. Dan di sini ada kategori yang berisi kategori yang berbentuk apa, seperti kategori saya itu ada dus, dirijen, dan drum. Sekarang kita akan mencoba sebuah seperti transaksi. Nah, ini adalah halaman detail sebuah produk. Ketika kita mengklik tombol keranjang ini, dia akan memberikan notif bahwa barang sudah ditambahkan. Contohnya seperti ini, berhasil ditambahkan ke keranjang. Misalnya kita mau menambahkan lagi, kita kembali ke halaman sebelumnya dan kita pilih produk lainnya. Seperti ini contohnya. Kita mau menambahkannya lagi, klik lagi sekali. Oke. Nah, itu ada menunjukkan notifnya. Fitur notifikasi yang saya pakai ini adalah fitur pop up ya. Oke, sekarang kita masuk ke keranjangnya. Kita untuk melakukan transaksi, kita mengisi detail customer dulu. Seperti nama lengkap, itu bisa nama saya juga. Sekarang dari akunnya juga akun saya, nomor HP. Pilih provinsi kalian, misalnya kita di Jakarta lah, Jakarta. Kita pilih kota, yaitu di Jakarta Utara. Kita di sini kita juga memiliki kurir pengiriman, yaitu ada 3 jenis, mau pakai JNE, Tiki, atau pos. Kita coba menggunakan pos saja ya. Pos, alamatnya kita tulis misalnya di Jakarta. Alamatnya kita tulis seperti contohnya, alamat lengkap kita harus kasih contohnya seperti Jakarta Utara, Perum Indah misalnya. Ini seperti ini misalnya, Indah. Kita check out. Ketika kita mengklik check out ini, dia akan menunjukkan notif berhasil. Baru kalau barang sudah bisa di check out dan akan beralih ke halaman ini, adalah beralih ke halaman untuk detail pembayaran, detail orderan. Di sini kita membayar semua produk kita, ada di sini yang tertera detail yang tadi telah kita isi, detail customer. Kita akan melakukan pembayaran. Di sini kita akan melakukan pembayaran melalui Mitrans, yaitu kita menggunakan Mitrans BCA seperti ini. Kita copy. Ini akan ada kode virtual account number, kita copy. Ini kita biarkan dulu. Kita balik sini, kita buka Mitrans BCA fitur account Mitrans. Nah, kita di sini kita akan memiliki kode copy virtual account, kita copy,
kita masukkan ke sini. Oke, kita totalnya juga tertera jelas sama dengan yang ada di sini. 4.336.500. 4.336.500. Tinggal kita bayar. Ketika payment sukses, di sini akan kita tunggu ada notif akan menunjukkan kalau sukses. Nah, seperti ini adalah payment sukses pembayaran. Tampilan dari itu, notifikasi pembayaran. Selain dari itu juga dari sini kita masuk ke My Orderan untuk mengecek apakah pembayaran kita sudah sukses atau belum. Setelah kita klik, kita akan melihat kalau transaksi paymentnya sukses. Kita melihat detail produk yang kita beli itu ada di bawah sini seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa memberikan ulasan seperti berapa bintang untuk produk ini. Kita kasih masukkan ulasan kita seperti contohnya produk sangat bagus. Sangat bagus. Kirim. Berhasil, jadi kita mendapatkan notif juga. Satunya lagi kita masukin. Masuk. Produk sangat bagus dan pengiriman aman. Oke, kita kirim. Fungsi dari ulasan yang kita berikan ini, kita akan bisa lihat hasilnya di sini, semua produk. Di sini kita akan lihat kalau semua ulasan yang kita tera akan di sini. Dan di sini ulasan ini ketika banyak ulasan yang terjadi akan menunjukkan berapa bagusnya produk ini dan berapa bagusnya produk ini untuk diperjualbelikan dan peminatnya itu ada seberapa banyak. Karena fitur yang kita pakai di skripsi saya ini adalah fitur rekomendasi yang menggunakan fitur seperti ulasan ini seperti yang bisa dijelaskan bisa juga disamakan seperti like ke suatu produk untuk melihat berapa banyak orang yang menyukai produk ini. Begitu adalah proses transaksi yang website penjualan CP Sinergi Pelita Otomotif. Kita akan logout. Nah, di sini juga sebelum kita logout, kita juga bisa melihat ada pembayaran yang sudah kita lakukan tadi satu kali, yaitu sukses. Dan ini pending adalah ketika pembayaran yang kita lakukan tidak kita bayarkan, maka akan termasuk ke sini. Sekarang kita akan beralih ke halaman login admin. Nah, ini adalah halaman utama saat kita login sebagai admin. Kita login. Seperti ini adalah tampilan login dari sebuah administrasi yang ada ini adalah tampilan halaman admin di website penjualan CP Sinergi Pelita Otomotif. Di sini kita bisa lihat kategorinya ada terdiri dari 3 macam produksinya seperti ini. Ini bisa kita tambahkan juga di sini. Ini tempat kita memasukkan file. Ini tempat kita memasukkan file, nama produknya apa. Kita kategori di sini produknya itu berbentuk jenis apa juga ada di sini. Di sini juga ada berat literan per botolnya itu ada berapa beratnya. Misalnya dia 120 liter, kita tulis di sini 120 liter. Stok produk ini gunanya itu adalah menampilkan berapa ada produk kita untuk siap dijual.
Price ini adalah harga dari satu dus produk ini harganya berapa, dan di sini kita juga bisa mengasih diskon sekitarnya 5% untuk sekali pembelian, dan di sini harganya dia akan memotong harga ini di sini. Invoice ini adalah bukti transaksi-transaksi yang telah terjadi, seperti yang tadi kita lakukan transaksi, yaitu ya seperti ini, Kelvin Dustiawan yang tadi akun yang kita bikin. Kita lihat detailnya. Detailnya seperti ini, dan barang yang kita beli tadi ada juga di sini. Customer ini adalah kita bisa melihat siapa-siapa aja yang baru login ke dalam website kita dan apakah dia melakukan transaksi. Kita bisa lihat dari invoice tadi. Oke, begitu hasil dari penelitian saya untuk merancang sebuah website penjualan.